anu ganyan mentong ubud anu yatim harapan jengah watereo ico monyo bintehnya dirubah jenau anu mentong ubud harta yang tanongnya ico lepan curi icu maka gupedongnya selamat. Oh nyambang ada mu ketupu awal lagi yang Nabi Musa nak protek hana yang dicerita oleh Allah kepada kita supaya tanyo dapat memahami bahwa di balik kejadian demi kejadian ada hikmah yang tersembunyi. Ate tanyo protes karena sebab handih takalan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Ada medetau muka buat detan. Hana ka buat demi detan. Tapi karena hana deh maka ka buat deh. Karena hana deh maka tak protes. Andainya nampak rahasia di balik itu, sungguh tanyo kabarosa kata doa pakon tipat ruh dalam dia bagah hayu, pakonnya bagah mati gitu. Tapi karena handa tahu, maka handa senang bakal terima. Orang yang beriman yang percaya Allah Tuhannya maha suci daripada kekurangan, maka tidak ada suatu perbuatan pekerjaan yang dibuat oleh Allah yang tidak ada hikmah besar di balik kejadian itu. Nyamban hadirin, ate sempit karena sabab hana ridha. Daiqus sadri litarkir ridha. Laganya nulis dalam Fathur Rabbani. Daiqus sadri litarkir ridha. Sempit ate karena sabab tinggai ridha. Artinya karena hana ridha kepada yang dibuat oleh Allah, maka ate sempit. Bahkan hana ridha kurang kepercayaannya. Andainya kuat keyakinannya, tinggi kepercayaannya, ridha kepada yang dibuat oleh Allah. Kalau ridha pada apa yang dibuat oleh Allah, hati ini lapang, hati ini luas. Hana perle makut, hana perle mati cuma sekali, hana dua kali, mati tiga kali, menyoronyo hana mati tiga rusa mati dikit. Mati cuma sekali, tidak lebih. Maka hana perleo umanyo kato penyakit taunyo hana perleo mati cuma sekali. Mat mantang lagi pernyataan Sayyidina Umar. Dikala Umar idop oleh Abu Lu'lu al-Majusi, wate gesembahyang subuh, icop dengan dikin gekun oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mati cuma sekali. Andai long hana mati orang singa usah long mati je. Menyomenan aku dia doa, aku mati hari ini dengan ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Nyamban hana perleo. Walau secara tabiat tapi secara iman tidak ada yang ditakuti. Mai keleu rumpo menyo hanayo tem rumpo ribu kepudak belum kan karena yo. Nanti ingat Rasulullah waktu hijrah, berangkat Rasul dari Mekah ke Madinah dengan Abu Bakar Siddiq. Waktu Rasul berangkat ke warah Madinah lagi jak berlawanan. Kudeh ubu hasur, kudeh gejak. Ya, hinan gemusom Rasul, leuro lemalam. Nyan geberangkat Rasul pu karena yo, kon. Dah dali kon karena yo. Oh, wate gekalan le Rasulullah akan Abu Bakar kot. Hinan di dalam guha. Oh, wate musuh katau. Gekun oleh Rasulullah ba Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Be'yo dan be'undah
Allah bersama tanyo. Itu pertanda Rasulullah tidak takut pada musuhnya, tidak takut pada makhluk. Mai keleur bangai bongnya ana ya buka dong. Bukan kedua di Mekah, ujung kau kan? Nyan urang merah babakeun, urang cari. Rasulullah berangkatkan karena yo. Andai ya gurunya yang kedua. Tapi sebelum datang perintah untuk berangkat, Rasul tidak berangkat. Menyamakan Rasul berangkat itu karena suruhan, bukan karena takut. Kan karena disuruh maka beliau berangkat. Andai tak disuruh beliau tidak akan berangkat. Mandum Rasul lagi yang. Nabi Musa digedupuk awak putih di dalam pungeng ingat meninggal. Gebedah Nabi Musa berangkat. Maka diutus pasukan bala tentera oleh Fir'aun untuk mencarinya Nabi Musa. Iudok, ini hukum, ini poh. Tiba-tiba tengah Nabi Musa berangkat, datang perintah dari Allah. Musa berangkat ke deh bak Fir'aun. Toh ke deh pegah innahu taraji pale. Gebalik ke bisa. Bodak meyo. Watai berangkat kenapa dia? Ada meyo hang balik. Pakan berangkat, dia berangkat ya Allah maka berangkat. Lagi tepuk akan mati sudah dia. Gepluang. Pakan gepluang, geyup pluang. Tengah gepluang gekun ya Allah. Hai Musa balik, jak ke dewa Fir'aun. Pegah innahu tawaji balik. Gebedah Nabi Musa kisah. Bijak. Itu pertanda Rasul tidak pernah takut pada makhluk. Rasul itu sori toladan bagi ditanya umat. Maka hendaknya bagi tanya lagi nanti. Walau secara tabiat mandu manusia takut, tapi secara iman tidak takut. Kalau tidak takut, kenapa engkau lari? Lari bukan karena takut, tapi lari karena disuruh lari. Ban kajak lam jurung, tiba-tiba tanah saya pungoy itu. Kaplung Tuhan. Kaplung. Tengah tajak lam jurung, kamu diung rimuang di sebok. Kaplung Tuhan. Kaplung. Itanya melurung, pakan peluang. Pakan. Gimana ya? Ya, tidak kau jiu larimu. Buka menyotajak tiga-tiga mengkamen. Tanyo unun kamen raui. Siga mengkalan mata tanyo dari kalarimu mata kamen pidih urimu. Itanyo tabalik ke tabalak ikamen pi balik ke trupai tu. Nyo bukan. Menyotajanya mbak urung pakan kaplung iya ku krimu ikamen pakai itu. Iya krimu menyomenan urungnya ngengkamen. Saban paci hayu nakan. Paci hayu dia. Hana hayu. Baru hayu kaki bang. Ikameng jikalan rimung jipung jipu sidah bek mate karena yoy. Itanya mate takala rimung taplung karena giyuplung lama kemakan bek mate yang dupat. Tadupat pak mate. Pubak babah rimung. Pung pikir awak taplung punah ke. Hanta dupat mate. Menyamanan plung kan plung bek mate. Pakan cik giyuplung. Apabila lahir dalam hatimu syariat, tawakalmu kurang, engkau lari. Lari itu ibadat. Di saat tawakalmu kuat, lahir dalam hatimu hakikat, engkau berdiri tidak lari. Berdirimu juga ibadat. Nyan baruhi, nyan kahi nakai. Menghan mentertentu kamu ini. Nyan banmi dan ayah. Itu pengetahuan iman. Jadi kan awak tengok pegah beya ke maglu hana pluang nyan bangai mudah ate beya ke maglu keman ke puka pluang guyuh pluang lah ramah bidang maka ada pluang menyok yudam tadang karena kayu pluang tak pluang itu namanya kerja itu untuk ibadat karena hidup tidak ada tujuan lain kecuali ibadat. Maka peluangnya ibadat. Nyaman, berobat itu ibadat. Tapi kamu tidak tahu.
dapat binasa tayong. Pak boleh tayong. Dapat sih. Menyamanan buat apa berobat? Ibadat. Nyambang. Kita bahasa. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Allah diawali dengan kata-kata tasbih subhana. Itu ta'ajub. Dipakai subhana di tinan untuk ta'ajub, menyatakan pekerjaan luar biasa, mengherankan, mencengangkan. Dalam waktu sekejap dari Masjidil Haram sampai Nabi ke Masjidil Aqsa di Palestina, orang lain pukul malam aja Nabi dikontakkan roh dari Masjidil Aqsa berangkat menuju Sidratul Muntaha, dalam sekejap sampai oleh dialog dengan Allah pulang sampai ke Masjidil Haram, berangkat golong subuh, gua golong juga subuh. Dalam waktu sekejap, bukankah itu luar biasa, mengherankan, mencengangkan? Oleh orang heran. Setelah manusia tercengang, keheran-heranan melihat kejadian itu, Allah gepegadah kehera-heranan tayo. Tercengang tayo gepegadah oleh Allah. Ngapa gepegadah? Dengan disebutkan asra. Apa mana asra? Maha suci Allah yang memberangkatkan, mengisrakan, memperjalankan Muhammad. Menyamakan Muhammad itu bukan berjalan sendiri. Kalau Muhammad berjalan sendiri ya aneh. Dia manusia, mana mungkin bisa secepat itu bisa berpindah. Kalau manusia sendiri yang berpindah ya aneh. Tapi ini asra Allah yang memperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, tidak ada yang aneh. Yang namanya makhluk memandung mampu Allah bukan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak butuh waktu. Hana perlewatan Allah. Di beta mikir semoga Allah Taala dengan kun fayakun. Bila Allah menghendaki untuk membuat sesuatu, Allah berkata kun fayakun, jadilah kamu, maka jadi dia. Beta fikir berarti semoga mengkalang konnya makna. Allah semoga memudah. Wata cimana ayyakula lahu kun fayakun. Allah tidak butuh waktu. Hana butuh wate. Ciklat apabila Allah menghendaki terjadi, maka kembali kepada kekuasaan Allah, tidak ada yang aneh. Hana yang aneh. Gume Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu sekejap. Aneh? Tidak aneh. Kembali kepada perbuatan Allah, tidak aneh. Allah yang memperjalankan, bukan Muhammad berjalan sendiri. Aneh. Aneh menyo Muhammad gejak kerawal. Tapi nyo Allah yang pijak, apa saya aneh? Tidak aneh. Allah yang memperjalankannya. Allah Maha Kuasa, dalam sekejap bisa dibawanya. Menyo di dalam damun yang canggih lagi jino, hana hek tak ada bikin. Tanpa hana hek tak. Pak di ruangan roy memban dari Amerika memban. Icun ide duta kalan badi pitanya icun. Kahana payate wate, detik butuh wate. Ipulog langgo dide kadu cakalan badi pitanya rumah kai gulung langgo. Urang kamera ide. Lihat di kamera ikirim lewat satelit. Dari satelit rumah badi pitanya tente. Butuh wate hanya detik sudah sampai. Padahal menyotajak dengan pesawat mukluh jium. Tapi tidak sangka tuh bunyo lewat makhluk bisa secepat itu.
Kenapa kalau perbuatan Allah nggak bisa? Allah kali contoh awal cerita pakiban gepinah istana Balkis pada masa Nabi Sulaiman. Getanyang le Nabi Sulaiman bagi napret hai ka gepinah dumna trek menendang hantu medu. Menendu hantu medang cepat. Pegah le Nabi Sulaiman menyodungan dekat. Yang pegah lam sajud. Baksa boleh riwayat tiga aulia temannya sahabatnya Nabi Sulaiman kenggaknya jelum pinah. Dumna trek nyanudun hantu mepet hantu medu. Baksa boleh riwayat Jibril yang pinah. Baksa boleh riwayat Sulaiman sendiri yang memindahkan dengan mukjizatnya. Dumna trek menyotapin hantu mepet hantu medu nyan ban cepat. Orang itu pinah koratu menyoratu di kalali Balkis. Orang cik ratano, orang dalam tanah ubah. Si gosang katu, ciklap. Itu contoh yang dinampakkan oleh Allah. Demikian kekuasaan Allah kalau ingin membuat sesuatu. Wategekun subhana aneh, ajaib, mengherankan. Bahkan karena duluan pandangan tanyo tertuju kepada makhluk. Awai duhnya ni lebar, awai duh makhluk. Dudo baru duh Tuhan. Bak kita nyo awam rata-rata lengan, rata-rata. Ya, baik jak-jak ana miet berjalan gudhum mupeh nganoda ka meninggal. Ya. Bantak kalau nak meninggal kota le tibi labah tu. Tak serapa urung memdale. Uru aja itu pelonda dikata kai jalan-jalan kampung ke Pudumnan ba. Awal tak serapa urung le. Kahe tak serapa urung baru kedua lah memang etno aja. Etno mah kali tentu kali Allah Taala. Duda baru di Tuhan. Awal kan Tuhan dia, awal manusia dia. Nyambat. Awal dia manusia. Duda baru di Allah. Watai kahatu opikeli katu. Baru di Allah. Memang manusia awam rata-rata demikian. Rata-rata manusia awam demikian. Awal dia makhluk. Awal dia makhluk. Duda baru di Tuhan. Tuhan tanpa lurung lekma tempat kayaknya. Awal urung dia. Duda baru di Tuhan. Alah. Yang gerak jeroji yang Allah Taala. Yang anak gerak pai gerak. La haula wala quwata illa billah. Udah yang ngabaji hai gerak jeroji. Allah yang tegedi, Allah yang menggerakkannya. Maka harus kalian nuat dulu. Pacan deh duda, awal itu makhluk. Ini manusia awam memang lagian. Karena awal itu manusia itu Muhammad. Yang berangkat itu Muhammad. Maka lahirnya ta'ajub. Maka diawali oleh Allah dengan subhana ta'ajub. Kemudian dipegadah ta'ajubnya dengan Allah mengatakan asra, Allah yang memperjalankannya. Menyo Allah yang bahanajekannya. Tidomnya menyotai unggeroy. Nyohino di matang kudeh banda Aceh, alian Taiwolong Paduro biote. Paduro. Kacok tidom tako Tayuja dari hino ke banda. Alian Taiwolong kano. Eto surau. Menurut Tayuja kano hantro. Cuman tidomnya mbak boh rambut tayo tapak olahraga. Tame boh rambut ke banda. Ya. Kemudian tidak mitron itu apa sagoraga. Lihat dapetan rambut tawalang menong. Tajak bunga support kato do. Itu biar tidak biar rambut itu kabangan itu koi benar. Ipate hiwa le tidak lain. Anai lihat ke. Nei lah ya pete. Hei bopa ne. Pajang kita benar pun apa ngam. Ngam yang kaya suka lagi kau. Yang hana tidak bukan pete. Hei ibu apa man hei pete. Hai pi. Tanya bang koi benar hana aku punya dengar. Bahkan karena yang dikatakan rawoi
Bro. Tapi tidak kan jak bro, tanya tukang me tabang apa to ke ngaraga. Kalian tak puas kan? Mungkin bro. Bro karena tanya yang bang menancip Nabi Muhammad, menyodong yang berangkat untuk bangun bro. Tapi Allah yang membawanya, asra bi abdi. Allah yang memperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Allah yang memperjalankannya, bukan berjalan sendiri. Maka tidak ada yang tidak mungkin dengan perkara bahu. Pada Allah amat sangat mudah untuk membuatnya. Anahe nyambang kah. Kemudian ditulis di dalam tafsir Imam Kusyairi ditulis kalimat asra itu menunjukkan bahwa Muhammad lebih mulia daripada Musa. Musa berkalam dengan Allah, Musa datang sendiri. Ja'a Musa ila miqatina. Datanglah Musa kepada tempat yang telah kami janjikan untuk berbicara dengan Allah. Nabi Musa kejak gerol. Tapi Muhammad berangkat ke Sidratul Muntaha, asra, dijemput. Muhammad dijemput, bukan datang sendiri. Nabi Musa datang sendiri. Sungguh lebih tinggi martabat yang dijemput ketimbang yang datang sendiri. Nah, kalimat asra itu memberitahu kepada kitanya bahwa Muhammad itu lebih mulia ketimbang rasul-rasul yang lain, ketimbang Nabi Musa yang datang berbicara dengan Allah. Muhammad datang ke Sidratul Muntaha berbicara dengan Allah, tapi Muhammad dijemput dibawa ke sana. Nabi Musa datang sendiri ke miqat, ke tempat yang dijanjikan oleh Allah. Nah, nyambang. Kemudian Allah menyebutkan bi abdihi, bukan bi Muhammadin. Padahal yang diberangkatkan, yang diperjalankan oleh Allah itu adalah Muhammad, tapi Allah hanya disebutkan bi Muhammadin. Allah menyebutkan bi abdi. Bi abdi. Allah memperjalankan akan hambanya, bahkan disebut abdun. Jawab, karena sifat ubudiyah itu sifat yang mulia. Tanyo sebagai hamba, maka sifat hamba itu mulia. Allah menyebutkan Muhammad dengan abdun, abdihi, orang yang selalu bersifat dengan ubudiyah, orang yang selalu memperhambakan akan dirinya kepada Allah. Hana pernah kosong daripada memperhambakan diri kepada Allah. Hana pernah kosong Nabi Muhammad daripada ubudiyahnya kepada Allah, dalam jaga atau dalam tengut. Karena Rasul hana tengut ate Muhammad atau Rasul-Rasul yang lain kapan ate hana pernah tengut. Yang nanti pecah ni mata lagi yaitu lewat medike. Hati Nabi hantam tengut yang natupit dua mata sekarang. Hati tidak pernah kosong daripada memperhambakan dirinya kepada Allah, berubudiyah kepada Allah. Hana pernah kosong daripada ubudiyahnya. Itulah sifat yang mulia. Kosong daripada ubudiyah bukan hamba, namanya makhluk.
Itanya walau tak bergadro hamba Allah le kosong daripada ubudiah, le kosong. Ya. Le yang kon tak hamba adro dekat Allah, walaupun tak pegah lo hamba Allah yang dhaif pegah haju hamba Allah tiura menyana dapat hamba adro dekat Allah mai tengah jum lebih mayan kan kosong daripada ibadat, kosong daripada taat. Tetapi Rasul-Rasul tak pernah sunyi daripada ibadat, tidak pernah sunyi daripada taat, tidak pernah sunyi daripada mengingat Allah. Hadirin, ibadah itu jalan yang kita tempuh agar kita sampai kepada Allah. Di dalam Kifayatul Atuqiyah, di dalam Risalah Usyairiyah, di dalam Fathur Rabbaniyah, di dalam Tafsir Usyairi, dan segala kitab-kitab tasawuf yang lainnya, di awalnya ditulis orang yang berjalan kepada Allah tidak boleh sunyi daripada leboh perkara. Yang pertama syariat, yang kedua tariqat, yang ketiga hakikat. Orang yang berjalan-jalan akhirat, orang yang berjalan agar dianya sampai kepada Allah, hanjut kosong daripada leboh perkara. Syariat, tarikat, hakikat, hanjut kosong. Jen mungkehan wajib benar balai macam benar balai. Apabila dia saboh daripada le salah, syariat ada, hakikat tidak ada salah, hakikatnya syariat dan salah. Ulama-ulama tasawuf kali ditulis di dalam kitab tasawufnya, di antaranya yang ditulis oleh Imam Laqani, ulama tasawuf, di antaranya yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani, di antaranya yang ditulis oleh Imam Kusyairi di dalam Risalah Kusyairiyah. Semuanya menyatakan tak boleh kosong, tidak boleh sunyi daripada leboh perkara. Lanjut. Balai benar saboh hana. Orang bertanya apa itu syariat, orang bertanya apa itu tarikat, orang bertanya apa itu hakikat. Jawab, disebut di dalam Risalah Kusyairiyah, disebut di dalam tafsir Imam Kusyairi, tertulis di dalam kitab Imam Laqani, tertulis di dalam kitab Imam Syuqi. Kesimpulannya yang lebih mudah kita pahami, syariat adalah mengenal, mengetahui semua hukum-hukum Allah, semua perintahnya dan semua larangannya, dipahami, diilmukan, dimarifahkan. Itu syariat. Tarikat mengamalkan apa yang telah dipahami sesuai dengan yang telah dipahami daripada perintah Allah dan larangan Allah. Itu namanya tarikat, mengamalkan, mengerjakannya. Hakikat itu memandang akan Allah pada yang dikerjakannya, pada yang ditinggalkannya, pada semua kejadian itu dilihat akan Allah. Karena yang ditulis dalam Risalah Kusyairiyah, syariat itu anta budallah, hakikat itu anta syahadallah. Syariat engkau menyembah Allah, hakikat engkau melihat akan Allah.
balhe macam yang guna dalam tabuh pekerjaan hancur kosong guna benar bebenan yang kosong tidak boleh, yang lepas tidak boleh, wajib mutaho balhe macam menyohanam taho sesat so yang pegah hanam taho ben peti sulit pegahnya tak sawo tinggi urang tak sawo sulit lang tak sawo pu tak sawo tinggi boy hana yang kon bet medium wajib benar balhe macam wajib benar balhe macam dalam sebuah pekerjaan wajib benar balhe. Pertama mengetahui ketentuan Allah, kemudian dikerjakan sesuai dengan ketentuannya yang telah diketahui, kemudian dilihat dengan hati pekerjaan yang dia kerjakan sebenarnya lah Allah yang membuat padanya karena kudahnya tak mampu membuat. Menang contoh pertama kita mengetahui hukum salat dan mengetahui tata cara salat, itu namanya syariat. Kemudian tanyo kerjakan salat, tadang, tadekubi, tabaca Fatihah, taruku, ta'itidal, tasujud, tadu antara dua sujud, hingga sampai salam. Kalau tak kerjakan itu namanya porikat. Kemudian tak pandang dengan hati kudrah yang nabaklung hantanggo ipedang badalung. Maka hasil sembahyang baklung itu nikmat daripada Allah, Tuhan yang pedang-lung, Allah yang berumur badalung, Allah yang punya tidalung dengan kudah Allah, Allah yang pegat suara keluar dari lidah lung, kalung sendiri. Maka tiap perbuatan yang kita kerjakan selalu ingat hati itu nikmat daripada Allah. Mutaho balhe macam nyamban hakikat itu perjalanan hati perjalanan hati pada pekerjaan anggota badan dilihat oleh hati makna yang sebenarnya kon kosong daripada perbuatan syariat. Mana gorong pegah mambalaga ma'rifatan sakata anhu taklifu. So yang kata tingkat ma'rifah tinggi gugur daripadanya taklif. Maka hana perlele semayang, hana perlele puasa, hana perlele budekun nyan pungo ba ibu makna salah. Yang betul ikan menan taklif yang ditulis oleh ulama yang kon lagi nyan maknai. Dalam Ittihafus Sadatul Muttaqin taklif itu bukan makna hukum taklif ya. Tapi taklif itu maknanya taklif lugawi. Artinya urang katoh tingkat marifah hana rasabrak bak puput baat dan bak pujiu tegak. Bak puput suruh pujiu tegak hana rasabrak makin le makin mangat, makin le makin mangat. Kan gugur hukum taklifiyah. Kan hana payah semayang le. Nyamban. Tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Hakikat itu perjalanan hati, pandangan ate teo, teman ate manusia mula-mulanya bak yang de memantai le. Alian baru jemur becut-becut, alian baru jemur lam, baru toh deh ba Allah. Lagi menona, tukang rias baru, tukang pemui lintu, wate dia pemui darah baru. Ibu make up, celak, budak, lip, macam-macam dumikalon, kop tarihi. Lih jipusuk baje. Maka tidak lo alamati hayu ke waktu pengun. Hayu ke, diroi pun. Pertama diroi, hayu ke. Kemudian di dua itu mikir lah macam mikir. Budak patak, payahkan ke hayu, budak lah. Lip jih patak, make upnya cocok. Maka gak ada hayu roy, tinggal dalam hati hayu budak, hayu makeup, hayu lipstick, hayu celak. Budai duit mikir lam. Rupanya kan budak yang hayu. Produsernya, orang yang membuat budak itulah yang hebat. Doi kagak ada, budak kagak ada, yang tinggal dalam hati
produsennya. Itulah yang hebat. Tanya lagi nyanci, waktu pun tak kerja duduk, sang hayu tak duduk. Kemudian duduk muminah, nyo nikmat Tuhan. Kemudian dari nikmat muminah ke munim yang memberikannya. Jadi hakikat itu perjalanan hati, bukan kosong daripada perbuatan syariat. Beribadah tidak boleh kosong. 3 perkara itu wajib berhimpun. Syariat, tarikat, hakikat wajib tahu. So yang purno mungkleh yang berpetihkan kulit bohong. Man bak tanya nak hakikat na memandum kena hakikat. Oh wate tak semayang takui semayangan Tuhan juga tak dia. Takui Tuhan. Takui. Oh wate tajak selangkah demi selangkah takui bahwa kekuatan doa ibu langkahnya kecuali gerak oleh Allah. Takui Tuhan. Takui. Cuman kadang-kadang tua teh hanya kenyum. Bukan tidak mengakui. Andainya katanya diakui itu yang dituntut. Oh wate kejadian bertarasakan bertarasa. Cuman perasaannya tuh kadang yang bak kita nyok gada walaupun gada mendung, tembahyang takui itu perintah Allah. Maka deh Tuhan karena hakikat walau hana tamam nih gede, hana akmal, hana sempurna, tapi ada hana kosong. Syariat kosong daripada hakikat, salah. Hakikat kosong daripada syariat, salah juga. Wajib berhimpun ketiga-tiganya. Menyamakan perlele, yang perlele pokok adalah murno ilmu tata cara beribadat. Menyona urung pegah hana payah le murno syariat kubah gede kupu syariatan. Salah. Mereka mengatakan syariat itu lagi rakit menjumerang berande. Yang pelai jumerang. Jadi yang pelai hakikat ke mereka. Kedalika akimis salah lidikri, dirikan sembahyang untuk mengingatku. Tujuan bukan salat, yang tujuan ingat Allah. Teman kepu sembahyang rakit. Menyoate keingat anak pelai rakit. Karena sembahyangnya syariatnya lagi rakit bak pisang. Kita loi barang kelih ni orang lepas di merang kuput dalam rakit paling. Laginya ibu ahli mereka itu orang sesat menyesatkan. Salah. Di dalam kitab-kitab tasawuf tertulis ketiga-tiganya wajib ada. Syariat, tarikat dan hakikat. Kesimpulan yang lebih mudah tak pahami. Syariat itu adalah memahami, ma'rifah, mengilmukan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan seluruh yang ditinggalkannya, serta mengetahui tata caranya, kaifiyahnya. Kemudian tarikat mengamalkan sebagaimana yang telah diketahuinya. Hakikat itu melihat akan Allah pada segala kejadian-kejadian. Bahkan kejadian itu makhluk itu mengingatkan kita akan khalik. Maka berhadapan kita dengan makhluk, hati ingat kepada khalik. Karena tidak mungkin makhluk itu ada tanpa ada penciptanya, yaitu khaliknya. Nyamban. Dikarenanya kadang urung jamun gupegah. Ya, kibang gukun. Ya, pada dirimu ada Tuhan. Bak-bau pina Tuhan. Bak panyo pina Tuhan. Ini mengalir mangai, man Tuhan yang namidu. Bahasa mereka kepu dan nyobo maknya. Tanya mbak urung pegah, pakiban maknya. Bak panyo na Tuhan. Pada dirimu ada Tuhan. Bak-bau na Tuhan. Dan tutup itu tutup mereka. Ngensol tutup dengan kalangan mereka sendiri. Itanya bisa ada pahami, tanya mbak mereka.
Bek tak pahami kero, tanyong. Dan bek gungeh ke mereka yang menutup. Karena kan gemututo dengan kita gemututo sampai kero. Lagi awak Inggris menutup dengan bahasa Inggris sampai Inggris. Pun tanyong pepek. Hana ada pun, ada pun. Jodoh ada deh. Menyopir yang mengenal. Nyogen yang cip. Itu bahasa mereka. Bahasa orang tasawuf. Mereka berkata, pada makhluk itu ada Tuhan. Maka itu bapak kanjauannya ada Tuhan, bapak mempelangnya pina Tuhan. Itu bahasa mereka. Pemanai meno maknadi. Pada makhluk ada Tuhan artinya dari sekira-kira dilalah. Artinya makhluk memberitahu kepada kitanya ada khalik penciptanya yaitu Allah. Wate matai kalian makhluk ate tinat makhluknya hana kecuali gepuna oleh Allah nyamban makna ji pada makhluk ada Tuhan kan geduk Tuhan hinan kan bersatu Tuhan dengan makhluk nyala ke bahasa katanya di hatiku ada kamu panjang taluk kahana ya lo kena latih di hatiku ada kamu. Kamu yang cewek, pak di bawah pak benar. Iji hina itu di hatiku ada kamu. Artinya hatiku ingat kamu, bukan kamu di hatiku. Bahasanya di hatiku ada kamu. Kabar lagi tanya kun di bajumu ada kamu. Baju yang pak tinggal matang, uriuk pak benar. Tak kirim surat keji, tak tulis dalam surat. Di bajumu ada kamu, di sandalmu ada kamu, di bukumu ada kamu, di kamarmu juga ada kamu. Ini udah ngepai banyak. Pemanai maknanya kalau mataku melihat bajumu, hatiku ingat kamu mempunyanya. Kalau mataku melihat kamarmu, hatiku ingat kamu mempunyanya. Nyogen yang cip. Kalau aku melihat makhlukmu, hatiku ingat kamu ya Allah sebagai mempunyanya. Maka bahasa mereka yang mengatakan di makhluk itu ada Tuhan. Karena yang betan buh bahasa mereka lagi hudrawat. Tapi pahamilah sebagaimana maksud mereka. Lihatlah istilah mereka itu. Buat kita istilah mereka. Di antaranya Lataiful A'lam yang ditulis lelangkani yang ubena istilah mereka nala kitabnya cinilok membaca nyantiak sekat kamu halpah hai tahu kata-kata mereka tak sekat yang kamu hatemai tanyong bak mereka umpunya bahasa baru teruntuk nyan ban kembali bahasa Allah menyebutkan Nabi bi'abdih dengan sebutan hambanya karena sifat kehambaan itulah sifat yang paling mulia, sifat ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah. Rasul tidak pernah kosong daripada memperhambakan diri kepada Allah. Perkataannya itu ibadat, perbuatannya itu ibadat, cita-cita hatinya itu ibadat, kasat hatinya itu ibadat. Hana yang kon ibadat yang terjadi pada Rasul. Rasul itu tempat tanyocok tauladan, sorry toladan kepada kitanya. Maka ambillah pelajaran darinya. Usahakan di dalam udip tanyo. Puasa yang kau ucapkan dengan lidah wujud ke ibadat. Ucapan untuk penghambaan kepada Allah. Puasa yang dikasat oleh hati wujud ke ibadat. Puasa yang dipuput oleh anggota juga wujud ke ibadat. Mamandum nyambut untuk penghambaan kepada Allah. Karena sifat ubudiyah itu sifat yang mulia. Kemudian Allah melanjutkannya lailah bakwate malam. Ikul leur bangai kepo malam ke pejak Nabi Adam deuro ka dia tahu. Kengkahan ragu-ragu tu. Menyoka dia tahu. Menyoka dia tahu kengkahan ragu le pasti dapat dia. Ditakalan gume oleh Allah dengan bulaknya.
karena kendaraan Nabi bak malamnya buraknya dari barkun, makna barkun kilat. Jadi kendaraan Nabi gebuhnan burakun karena perjalanannya secepat kilat. Buraknya kendaraan di dalam surga. Ya, wate malam Allah diperintahkan Muhammad untuk Isra dan Mi'raj. Kemudian oleh Allah ditanya mbak burak dum totem ke kenderaan genasih lun Muhammad. Ubena burak menawarkan diri, ya Allah long, ya Allah long, ya Allah long. Nah sabo burak hidup mengklih-klih imo. Ketanya oleh Allah Ta'ala, hai kah buka kli. Igop kabeh hilang keroi mendung bujuk ke kenderaan Muhammad. Ika aku buka kli nan. Jawab, ya Allah, long rasa do long hana patut sang ke kenderaan Muhammad. Karena Muhammad makhluk yang paling mulia dari segala makhluk don. Lunyo hamba yang hina, makhluk don yang hina, hana patut je kekenderaan bagi Muhammad. Maka buraknya merendahkan dirinya. Irasa do hana patut maka iki gukun ya Allah Ta'ala, hai burak yang gero kekenderaan. Jadi yang klinyan, yang kenyan yang dipakai, yang merendah itulah yang dipakai. Karenanya gukun oleh Rasulullah, man tawaba'a rafa'ahullah. Barang kaso yang merasa rendah diri, orang itulah yang diangkat derajat oleh Allah. Orang yang merasa dirinya hina, orang itu yang dimuliakan. Orang yang merasa dirinya rendah, orang itu yang ditinggikan oleh Allah. Man tawafa'a wa'abahullah. Orang yang menganggap dirinya hebat, sebenarnya orang itulah yang hina, dihina oleh Allah. Nyamban buraknya yang merasa diri hina, memperhina diri, merendahkan dirinya, dialah yang dijadikan kendaraan Muhammad berangkat Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Hadirin, Allah memperjalankan Nabi bakwate malam. Pakon bakwate malam. Ada mau bakwate ro keng kaduh tahu meno sababnya. Udep dalam dunia ini cobaan, ujian. Udep dalam dunia ujian. Boh menyogu penyata oleh Allah Ta'ala paci ujian. Menyujian kan payah som jawaban ni. Menyokawai bocor jawaban pada ujian lo ya. Kan kebiasaan mereka. Bingu ke UN. Bingunya kalina bocoran jawaban lewat guru-guru. Alih kirim ke murid. Kepuh supaya nyali lewat. Karena menyohana lewat ke tegel mulanya. Ya nyali lewat. Nyan kalau ujian ngan ni. Kalau ujian kan jawaban. Yang namanya ujian jawabannya disembunyikan. Biar murid itu yang mencari jawabannya sendiri. Menanti tanya udah dalam dunianya ujian Allah. Maka anak kepelahe Allah getam. Genengkalan oleh Allah siapa orang yang sebenarnya beriman dan siapa yang sebenarnya pura-pura beriman. Genengkalan oleh Allah. Maka getam malam diberangkatkan. Bahawa teh sempat tulip urang tengah gak dengar ni. Bak bini sebuah. Sepertiga malam yang terakhir tengah gak cogong. Urang tengah hitari gerong, watenya Allah memperjalankan Muhammad. Itu ujian. Allah mau lihat siapa sebenarnya yang mukmin. Siapa sebenarnya yang percaya pada Allah. Siapa sebenarnya yang percaya pada Muhammad itu Rasulullah. Nyaman, nyan hikmah. Alinyan Allah disebut dengan kalimat nakirah la ilah. Hana lihlam. Pemanai terbenar dalam duduk yang sedikit. Wate beo toh lam-malamnya beo wate. Diberangkatkan Muhammad dalam perjalanan yang amat jauh. Wate di beo lam malam gelap gulita hana sokalan.
Itu cobaan Allah, mau dilihat hambanya siapa yang sebenarnya beriman dan siapa yang pura-pura beriman, siapa yang tak beriman. Nyan hikmah diberangkatkan malam, hana diberangkatkan ulo malam gupejak genekalan oleh Allah. Maka rame urung yang hai peteh, rame urung-urung Mekah bawatenyan yang tak percaya perjalanan Muhammad itu, karena anak sokalan. Sokalan bakal dia belah tes Muhammad kah kau pakai ulang iklan bomnya ciba ki sudah gebe ki una ciba wi te gebe wi ka pedu una lah nya bakso la galam mata langkahan aye bagi balik kayu ulang itu urang inat namanya. Itu urang inat. Tapi kalau orang yang beriman sebenarnya beriman lagi contoh Abu Bakar. Ija urang yang pegah Abu Bakar ngendro ku getai gura. Pada ipegah beklam. Ya, kalau diberangkat dari Masjidil Haram udah ke Masjidil Aqsa. Alian dari Masjidil Aqsa udah ulangan. Waduh langan yang kutujuh beklam ni berangkat. Siat kata yo, so yang pegah le. Yang pegah Muhammad, Muhammad pegah, punya Muhammad yang pegah lebih hebatnya lebih pede. Itu yang sebenarnya orang beriman. Karenanya digelar dengan as-siddiq. Orang yang benar-benar hati, lidah, anggota ketiga-tiganya sepakat. Siddiq. Allah memperjalankan Muhammad pada waktu malam. Allah genekalan siapa di antara hambanya yang benar-benar beriman. Karena udipnya ujian, maka gesom ya Allah. Gesom hana gepelemah. Andainya gepelemah, mamandum jimiman. Boh munyo nuraka jino gepelemah. Nyau bena kape, ikubah kape jaga iman. Tapi hana gepelemah. Andainya atiup kubu uranyo gepelemah. Nyanu bena urang mutido hale masjid mandung taat. Andainya nikmat dalam kubu uranyo gepelemah le Allah pak dayong. Uranyo telah kita ngomong ya Allah ini kubu eno kita mau kenal kubu. Ne pemati dia. Andainya gepelemah le Allah. Tapi karena hidup itu ujian, ibtilah, cobaan daripada Allah, maka itu disembunyikan oleh Allah. Ujian di dalam udip genekalan oleh Allah, siapakah daripada umatnya yang benar-benar beriman kepada Allah. Nyambang asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Papan geba Nabi gedanya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Karena di Masjidil Aqsa itu disitulah tempat rasul-rasul yang dahulu. Yang tempat rasul-rasul awal. Mereka memandung di sinan. Roh Nabi kenang ketamong di dalam masjid. Nabi gesembahyang, tapi kon sembahyang lagi tengok sembahyang jinau. Kaifiah sembahyang lagi jinau golonjir ke Nabi. Nyan ibadat lagi ibadat Nabi awal. Kemudian ubena arwah ruh rasul-rasul dan nabi-nabi memandung gikut Muhammad melaksanakan salat di dalam Masjidil Aqsa. Nyankon gepubut ibadat karena taklim arwah rasul-rasul itu ikut Nabi kesembahyang itu takrim mereka bagi Nabi. Gepumulia akan Nabi Muhammad pertanda bahwa itu adalah rasul yang tertinggi, rasul yang paling afdal. Karena martabat makhluk
Bina makhluk Allah yang tertinggi Muhammad. Di bawahnya ketinggalan ulul azmi. Nomor 2 Ibrahim, nomor 5 Musa, nomor 4 Isa, nomor 5 baru Nabi Nuh. Pendapat lain mengatakan Nabi Adam serotul ulul azmi menang. Piang kuat 5 darai. Di atas Nabi Muhammad secara mutlak dia lebih mulia. Diupnya Ibrahim, dengan Musa, dengan Isa, dengan baru Nabi Nuh. Diupnya ketinggalan Rasul yang disebut di Quran. Diupnya ketinggalan Rasul yang hanya disebut dalam Quran. Olehnya seluruh nabi-nabi yang ke Rasul. Itu martabatnya. Nabi Muhammad penghulu segala Rasul Allah. Hadirin tunggu-tunggu dan gure-gure umi-umi yang dirahmati Allah. Kat wajib para sobat. Long kira kan kajitnya wede. Walaupun Nabi hayatnya wede. Mudah-mudahan pajan jengah nawate-wate lom rumput dalam tak pabeh kuman. Nyo malamnya kajitnya wede. Etnan nilai. Mudah-mudahan pada yang kelihatan Tuhan sampaikan jid keilmuan, kepelajaran, keingatan, dan juga keamalan keibadat bagi ulun Tuhan yang pegah dan kepada tungku-tungku dan umi-umi yang dengar sekalian. Mudah-mudahan dung notif kata dua di sini wujud keibadat benar terima oleh Allah yang dengannya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita nyutinga wate tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. And now lebih dan kurang ulun tuan lagi mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma arhamna wa ahlana wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wa ahlana wal muslimin min bala'id dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ibadika sholihin. Warzuqna wa ahlana wa dhurriyyatina mutaba'atan li nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna wa ahlana wa dhurriyyatina fi rahmatika wa ridwanika wa ismatika wa salamatika wa amnik. Allahumma adkhilna wa ahlana wa dhurriyyatina jannataka darassalam ma'a habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم hadani Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.